untuk menu masakan hari ini tentunya harus sehat ya. Dan yang namanya sehat itu tidak mesti mahal. Kita akan masak apa Dr. Nisa hari ini? Nah, kita akan masak ikan tongkol dan labu siam. Nah, itu dia. Ini makanan yang bisa diolah menjadi makanan yang murah, Betul. sehat, dan juga enak. Iya. Tapi tentunya bukan saya yang masak, Dok. Saya tahu nih, yang masak yang selalu memposting story sreng-sreng time. Wah, kita ini dia, sreng-sreng time hari Dr. ini. Diana Suganda, dokter gizi klinis. Pagi dok, apa kabar? Halo, Dr. Diana Suganda. Pagi Dokter Heika. Pagi. Siap ya, Nah, kita dok, masak-masak ini nih. hari ini kita mau memasak menu sehat ya. Yes. Dan kita akan masak ikan tongkol nih dok ya, dan labu siam serta Ya. tempe. Yes, Oke. jadi memang hari ini saya mau masak yang spesial. Kenapa spesialnya ini? Dalam misalnya kita masak 2 menu doang, tapi semua zat gizinya udah masuk nih. Betul. Nanti kita langsung masak aja. Boleh kita Ya. mulai langsung? Boleh dok. Oke, Nah, ayo Dok. ini saya kita punya mulai. tongkol. Ya, Di- sekarang saya mau masak tongkol sama tempe langsung. Iya. Jadi protein hewani dan nabati Oke. sekaligus. Jadi ya. ikan tongkol ini kaya akan protein hewani dok Protein ya. hewani, Oke. terus dia ada omega 3-nya, Dok. Iya. Omega 3-nya tinggi. Wah. Jadi iya. nggak melulu kita Salmon harus ya? beli salmon. Mahal ya salmon. Loh, salmon itu. itu kan nanti ya lebih costly ya. Sedangkan kalau Oke. ikan tongkol begini paling di pasar Oke. ini nggak nyampe 10.000 Dok. Iya. Nggak nyampe 10.000. Oh, ini sih nggak nyampe 10.000, Nggak Dok? nyampe 10.000. Wah, murah Oke. banget dan kaya Betul. omega 3 dan Iya. juga Kita protein pakai. hewani. Tapi Iya. Dok, ngomong-ngomong Ya. soal omega 3 nih, Dok. Ya. Katanya ikan tongkol ini bermanfaat menjaga tekanan darah tetap stabil. Fakta atau mitos? Itu fakta dong pastinya. Fakta. Ya. Fakta. Nah, ikan tongkol sendiri tadi selain mengandung Ya. omega 3-nya tinggi, loh omega 3 itu kan akan ngebantu untuk apa? Untuk peredaran darah. Betul. Jadi si sistem peredaran darah kita akan lebih bagus, ya kan? Terus juga kemudian dari sisi proteinnya, kemudian vitamin mineral. Suka pedas nggak Dok? Suka dok, suka banget. Pedas ya Nis ya? Suka, Nah, dong. dari vitamin mineralnya juga lengkap. Oke. Sehingga bisa menjaga tekanan darah, sehingga bisa menjaga untuk Oke. penyakit yang lain. Bu. Jadi dia memang menjaga supaya pembuluh darah tetap sehat dok ya. Betul, Jadi betul. mencegah plak-plak yang Mencegah ada plak. di pembuluh darah. Yes. Oke. Nah, nih Dok, wangi. ini wanginya. Ini Dok. pertama kita masukin bumbunya dok ya. Bumbu-bumbunya. Ada bawang merah, Bawang merah, cabai. bawang putih, cabai hijau sama karena memang saya lebih suka agak wangi cabai hijau ya, Iya. jadi kita pakai cabai hijau. Oke. Kayaknya cabai hijaunya banyakin deh. Ya. Dan tentunya bawang merah, bawang putih pun juga mengandung nutrisi yang penting Oh dok iya ya. Dok, iya. Iya. Jadi di bawang merah dan bawang putih ini mengandung sebenarnya antioksidan juga tinggi. Oke. Ya. Wangi banget. Terkait dengan penggunaan minyak dok, ini kan Yes. minyak identik dengan yang tidak sehat dok ya. Nah ini bagaimana dok penggunaan minyaknya nih? Iya, tadi kalau misalnya pemirsa juga lihat, saya Ya. pakai minyaknya bener-bener minimize banget. Sedikit ya? Jadi untuk satu kali masak ini, satu Ya. kali tumis, paling cuma Oke. 1 sendok teh. Nah kalau gitu, makanya nih hemat banget ya, karena minyak kalau sedikit penggunaannya kita bisa minta tetangga. Bahkan juga bisa cuma disemprot-semprot ya, Dok ya? Semprot-semprot, biasanya saya di rumah juga saya spray-spray aja. Ini saya Oke. pakai cabai tomat hijau ya, biar wangi Ya. sedikit. Sama nih yang penting ya, bumbu-bumbu Ya. dapur serai. Sama ada yang namanya daun jeruk. Oke. Nah, ini bikin makanan Ya. makin wangi, Makin nih, wangi, Dok. Dok. Ya, Dok, bukan cuma ini ya. kembali dok terkait ikan tongkol. Ini Yes. kan kaya akan protein. Ya. Jadi ikan tongkol ini baik untuk memelihara fungsi kesehatan organ mata, Betul, otak, betul. dan Jantung, hati. Jantung hati. juga. Betul, dokter, Ini betul. fakta mitos dok, fakta Ini berarti ya? fakta, pastinya Wah, oke. fakta. Apalagi sebenarnya untuk anak-anak ya Dok ya. Ya. Untuk anak-anak ini juga udah boleh loh diperkenalkan dengan ikan tongkol. Mm. Ya, tapi memang saran saya untuk Ya. pengolahannya tidak digoreng. Oh. Biasanya nih kita kalau masak tongkol, ya ini Ya. kadang suka dicemplung di telur terus Goreng. digoreng. Akhirnya protein, lemaknya juga akan Iya. berkurang. Apalagi Nah. kalau tongkol balado dok enak. Goreng dulu baru kasih balado Iya, ya. iya. Misalnya mau bikin tongkol balado nggak masalah Nggak Dok. masalah ya. Tapi jadi tongkolnya ini kita kukus aja atau kita bisa beli yang model udah matang dipindang begini. Jadi nggak perlu digoreng. Ini mau Iya. semuanya aja ya. Ya, silakan dok. Nah, Wah ini meskipun pakai masker ya wanginya wanginya. sedap banget pemirsa. Seruangan nih semuanya pasti pada Yes, lapar di ruangan yes, ini yes, ya. Ini aromanya sampai ke ruang panel loh. jangan pada kesini ya di Iya. panel ya. Tambah kecap. Nah, Tambah ini kecap juga dok, manis. kecap kan katanya juga tinggi kalori dok ya karena manis. Nah, ini bagaimana dok penggunaan kecapnya Oh, nih? kalau penggunaan kecap biasanya untuk satu kali masak ini paling banyak saya pakai 2 sendok makan. Oke. Itu masih aman kok. Ya, per 1 sendok makan sekitar 50 kalori masih aman. Oke, Ya. kalau kecap asin gimana, Dok? Kecap Perlu asin? dikasih juga nggak? Kalau di sini saya nggak pakai kecap asin, saya pakai ini saus tiram ya. Iya. Nah, untuk saus tiram ini kan juga biasanya udah asin nih. Oke. Ya, jadi untuk pemberian gula, Iya. garam, serta mungkin ada bumbu tambahan lain, kaldu jamur seperti Iya. itu belakangan aja. Iya. Wah. Tapi ya kalau saya nih supaya
bisa menikmati makanan yang manis, Ya. saya tergantung siapa yang masak nih. Oh, gitu. kalau ini berarti dokter makin Diana manis ya. pasti bisa ya, Pasti langsung manisnya jadi manis. bertambah gitu ya. Jadi bertambah manisnya. Nah, ini sejumput-sejumput aja. Karena tadi udah pakai kecap manis, udah pakai saus tiram, biasanya udah agak gurih. Oke. Jadi Jadi boleh pakai masukin gula juga dok ya? Lada, gula, garam sedikit, sejumput. Sedikit ya, sejumput ya. Nah, rasanya kalau yang lebih keren tuh set gitu ya. Oh, set ya. Jadi ini untuk menambah rasa aja dok. Menambah rasa Iya. ya. Ini juga udah mulai harum. Nah, kalau ikannya sebenarnya kan ikan tongkol yang seperti ini udah matang dok. Oke. Karena dia udah dipindang, jadi nggak usah Iya. terlalu lama. Next saya masukin Iya. untuk tempe. Oh, Tempe. tempenya Nah, terakhir ya dok ya. Nah, biasanya ibu-ibu di rumah kalau masak Iya. tempe itu suka digoreng dulu. betul. Ya, sehingga ya nanti pertama proteinnya akan lebih berkurang nih. Terus yang kedua nanti kandungan minyaknya makin banyak. Oke. Nah, kalau di saya biasanya langsung aja dari mentah begini, Hmm. ya benar-benar tempe mentah langsung kita tumis. Iya. Oke. Jadi nah, Dok, memang mengurangi dari Iya. efek-efek buruk tadi. Iya. Oke. Cukuplah segini. Kalau terkait dengan tempe nih dok, Yes. nih katanya kandungan protein pada tempe Ya. setara dengan protein dalam daging. Ini fakta atau mitos? Oh, ini sebenarnya adalah mitos Oh, ya, mitos. karena kita balik lagi kepada Iya. per berapa gramnya. Iya. Ya, Iya. yang namanya protein dari hewani pasti akan lebih Tinggi. banyak ya? daripada, ya betul, Ya. lebih tinggi daripada protein nabati per 100 gramnya dok. Ya. Jadi maksudnya gini, per 100 gram ikan tongkol nih, Ah. misalnya ikan tongkol ini per 100 Ya. gram tadi mengandung sekitar bisa 25 Ya. sampai 28 gram protein. Sedangkan kalau per 100 gram si tempenya nggak nyampe, ya paling 8 sampai 10 Iya. gram aja. Jadi jauh dok. Iya, oke. Ya, dok, ini kan memang kita tahu bahwa tempe ini adalah makanan sehat, dok ya. Yes. Meskipun proteinnya tidak sebanyak hewan, protein hewan. Ya. Tapi, dok, katanya konsumsi tempe dapat menurunkan risiko penyakit diabetes, penyakit jantung, dan menjaga berat badan. Ini fakta atau mitos, dok? Itu fakta, asal dimasaknya benar tadi. Nah, Ya. digoreng ya? Kalau digoreng ya dibikin mendoan, dibikin begitu, akhirnya kita dapat masak banyak Betul, lemaknya. lemaknya. Akhirnya malah risiko penyakit jantung Iya. koroner. Tapi kalau ditumis-tumis seperti ini, saya rasa malah jauh lebih sehat. Kita dapat Oke. efek dari flavonoid juga dulu. Iya. Kan dari soynya sendiri kan antioksidannya tinggi. Betul. Nah, Dan Tumis dengan minyak yang cuma tadi 2 sendok Ya. teh ya dok ya. paling saya cuma paling banyak kalau misalnya segini 1 sendok makan paling banyak. Jadi ini kalau istilahnya kalau kita memasak dengan bahan yang Ya. minimalis ya, itu masak cantik istilahnya. Masak Masak cantik ya kan, dan hemat juga. Iya. Dan sebenarnya kita nggak perlu rebutan beli minyak ya. Jadi mau minyak goreng kemarin repot, susah, ya Iya. masih aman lah. Iya. Nah, ini wanginya udah enak. Ini ada air sedikit mestinya nih. Ya, ada oke. air sedikit kalau suka Iya. nyemek-nyemek Heeh. ya, agak-agak basah gitu ya, supaya Oh. bumbunya menyerap sedikit. Nah, tinggal kecilin Iya. api. Wah. Dan tinggal dikasih goreng air ya, Dok, api, ya? Kasih air sedikit. Oke, dok, Nah. ini masih penasaran nih soal Ya, tempe nih, ya, dok. ya, Ini ya. ada fakta mitos. Mm-mm. Terakhir, tempe Ya. katanya bisa menjadi pilihan makanan penambah darah. Ini fakta atau mitos? Oke, sebenarnya ini adalah mitos. Oh, Mitos. Kenapa? Ya. Ya, tidak bisa seketika menambah darah sebenarnya ya, Iya. karena oke, kalau kita ngomong penambah darah itu biasanya zat besi, ya kan, zat besi. Nah, memang dalam tempe ada zat besi, tapi zat besinya kan zat besi yang non hem, jadi memang Betul. lebih susah dok untuk diserap. Iya. Kalau memang kita mau naikin nambah darah, ambil dari zat besi yang hem. Oke. Bisa dari mana? Dari sumber hewani, Oke. mau dari ati, mau dari daging, itu lebih gampang tuh untuk ngambil zat besinya. Wah, ini udah mau selesai, dok ya? Udah mau Wah, matang. nanti kita akan icip-icip ya. Ya. Dan setelah ini akan ada menu kedua menggunakan labu siam. Seperti apa? Tetap di Hidup Hidup Sehat. sehat.